secara nasab, secara posisi setara gitu. Keturunan Nabi nikah dengan Nabi gitu kan. Nah, jadi Nabi ingin memuliakan Safiyah. Karena kalau nikah dengan Nabi, tentu posisinya Safiyah ini akan lebih terpandang dibandingkan nikah dengan dia tadi gitu. Ya. Dan dia akan tetap jadi terhormat, guys. Jadi sebelumnya tuh ketika dia terhormat di kaum Yahudi, ya, di suku Yahudi, dia sekarang terhormat di tengah-tengah kaum muslimin dengan menjadi istrinya dari Nabi. Nah, dan Nabi memerdekakannya dari tawanan dan menjadikan istrinya, sehingga posisinya tuh tidak lagi tawanan, tapi sudah menjadi di dalam keluarga kaum muslimin. Jadi menjadi istri Nabi. Jadi sangat terhormat gitu, guys. Jadi Safiyani tidak kehilangan kehormatannya, tidak kehilangan posisinya sebagai tetap yang terhormat cuman pindah di tengah-tengah Yahudi menjadi di tengah-tengah kaum muslimin gitu. Bahkan dia dapat dua-duanya. Di tengah kaum Yahudi kan dia masih terhormat gitu. Nah, lalu dia tetap dimuliakan di dalam barisan kaum muslimin, guys. Kamu mau kecuali yang ini. Terus sekali lagi tidak ada di situ dikatakan karena kecantikan Safiyah, yang enggak ada. Di hadis itu baca ya, itu tidak ada dikatakan karena kecantikan Safiyah, tapi karena sahabat menginformasikan kalau Safiyah ini adalah orang terhormat di suku itu dan dia merupakan salah satu keturunan dari Nabi Musa alaihissalam gitu, guys. Dan setelah itu Safiyah dikawinin oleh Muhammad. Dan jangan lupa bukan hanya dinikahi tapi juga dibebaskan dari tawanan, guys. Jadi posisinya itu sudah merdeka gitu, dimerdekakan dari budak gitu. Kemudian ada wanita Yahudi lain yang bernama Zainab binti Al-Harits yang suami, ayah, paman, dan orang-orang yang dia kenal dibunuh oleh pasukan. Ya, namanya orang tentu iya. Yang berlaku adalah dibunuh atau dibunuh. Jadi waktu itu dari orang Yahudi ini, pasukan Yahudi itu ada yang meninggal sekitar 93 orang, guys. Kalau saya nggak salah ya. Barisan kaum muslimin itu ada belasan gitu. Jadi wajar namanya dalam perang tuh itu yang terjadi gitu. Nggak mungkin ada perang itu cuman senggol-senggolan, kan nggak mungkin. Itu yang berlaku adalah membunuh atau dibunuh gitu. Muhammad di Khaybar. Zainab menyajikan kambing guling yang sudah diberikan racun untuk dimakan oleh sang nabi dan para sahabatnya. Sang nabi tidak tahu bahwa nanti dia akan, sehingga dia makan kambing guling itu. Namun setelah sang nabi mengunyah kambing itu, dia merasa diberitahu entah oleh malaikat atau oleh dia tidak merasa diberitahu. Memang diberitahu, guys. Jadi langsung kaki kambing itu bicara bahwa dia telah paham ya. Inilah bukti beliau adalah seorang nabi. Ya, karena ya ketika yang lain makan kambing itu tidak tahu, ada yang tahu itu beracun. Nabi Muhammad tahu kalau daging itu dibubui racun itu. Itu bukti kenabian dia. Ya. Mukjizat dia adalah mengetahui kalau daging kambing itu diracun. Karena orang nggak tahu, guys. Dan ingat, orang itu semuanya sahabat Nabi yang memakan kambing itu langsung meninggal di tempat seketika. Karena begitu ganasnya racun itu. Tapi apa terjadi pada Nabi? Nabi masih hidup berapa puluh tahun setelahnya, guys. Itu berarti Nabi meninggal bukan karena racun ini. Ya kan? Kambing, bahwa kambing guling yang dia punya itu beracun. Kemudian dia melepeh kambing guling itu, tetapi sebagian racunnya sudah tertelan. Dia langsung memberitahukan para sahabatnya. Ingat, itu racunnya sangat ganas, karena sahabatnya langsung mati di tempat gitu. Kalau Nabi Muhammad bukanlah nabi, dia akan langsung meninggal seketika seperti para sahabatnya gitu. Kalau nggak percaya, coba aja namakan racun, ya, karena nggak akan sanggup, guys. Karena racun yang saya katakan racun yang ganas seperti itu ya, yang pada waktu itu yang para sahabat langsung meninggal seketika, guys. Tapi faktanya Muhammad kan masih hidup hingga berapa puluh tahun kemudian. Untuk jangan makan, tetapi telat. Seorang sahabatnya yang bernama Bisir sudah keenakan makan dan mati di tempat. Setelah itu orang-orang Yahudi yang ada di situ dikumpulkan dan ditanya oleh sang nabi, "Siapa ayah kalian?" Mereka jawab, "Ayah kami si Fulan." Lalu Nabi, semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya, menjawab, "Bohong, ayah kalian adalah si Fulan." Nah, ini bukti Nabi benar. Ini Nabi mengetahui kalau mereka berbohong. Ya, Nabi melontarkan suatu pertanyaan, siapa ayah kalian? Mereka berbohong dan Nabi langsung tahu. Itu bukti bahwa beliau adalah seorang Nabi. Beliau mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lainnya.
tentu beliau mendapatkan itu informasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, guys. Mereka menjawab, Baginda benar. Bagaimana beliau tahu? Karena beliau seorang nabi. Fakta ya, jelas ya, dia seorang nabi. Kenapa dia tahu daging itu diracun? Dia tahu bahwa mereka berbohong. Hanya seorang nabi yang mendapatkan informasi itu langsung dari Tuhan. Karena Tuhan itu yang mempunyai semua informasi. Ya, kalau nggak nabi ya mungkin dia tahu gitu. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah perempuan itu boleh dibunuh? Nabi menjawab, jangan. Lalu Anas berkata, kami melihat jelas bekas racun itu kelihatan di leher Rasul, semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya. Ingat, racun itu sangat ganas. Para sahabat langsung meninggal di tempat. Muhammad tidak. Ya, dan ingat, ini hubungan dengan ayat tadi nggak ada, guys. Dengan Quran tadi, itu ngomong tentang garansi yang pada waktu itu langsung terjadi. Misalnya kayak gini deh, kayak saya ngasih garansi ya. Kalau ini barang ini adalah barang palsu, nggak asli. Orang nanyakan ini barang ini kulit asli nggak? Saya katakan pasti ini kulit asli. Ya, bahkan ada orang yang memberikan jaminan. Kalau lah misalnya si siapa itu, misalnya saya diklaim sama digaransi sama orang yang tempat saya mengambil kulit itu, kalau siapa itu berkata bohong, kalau itu dia mengaku itu asli tapi ternyata tidak, maka kami akan potong urat nadinya. Berarti itu adalah waktu itu juga. Jadi ketika saya mengatakan itu, kalau memang saya bohong, orang itu akan langsung pada waktu itu mengeksekusi saya, guys, memotong urat nadi saya gitu. Tapi faktanya kan pada waktu itu kan tidak terjadi gitu. Itu terbukti Nabi Muhammad benar, guys. Semenjak itu, setiap tahun Muhammad sangat tersiksa. Dia mengalami sakit akibat racun yang tertelan di Khaybar. Sampai akhirnya pada tahun 632, Rasul semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya, meninggal dengan merasakan racun kambing guling di Khaybar itu memotong pembuluh jantungnya. Ya, merasakan seperti ya. Jadi merasakan seperti, bukan benar-benar dipotong pembuluh jantungnya, guys. Seperti ya tadi. Tadi kan dikatakan kami akan memotong pembuluh jantungnya. Berarti Allah langsung yang memotong pembuluh jantungnya tanpa perantara manusia. Tapi yang fakta yang di sini terjadi adalah ya ada manusia yang bernama tadi Zainab membubuhkan racun. Berarti kan bukan langsung Allah itu. Tapi ayatnya berkata langsung Allah. Lalu yang kedua, seperti sakitnya ya, rasa sakitnya seperti pembuluh nadi dipotong. Seperti, guys. Benar dipotong pembuluh nadinya tidak, rasa sakitnya itu, paham ya? Kita ngomong rasa sakit itu beda dengan pembuluh nadi dipotong ya. Jadi harus bisa. Jadi ini kalau kita mengerti ini sebenarnya saya menafsirkannya, guys ya. Pakai logika aja gitu. Jadi kalau Anda punya nalar ya, tidak akan terkecoh dengan video-video seperti ini gitu. Istri Nabi yang bernama Aisyah, semoga Allah memberi ridho kepadanya, selalu berada di sisi Nabi dan berkata bahwa dia tidak pernah melihat seseorang yang lebih merasakan penderitaan sakit daripada Rasul, semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya. Nah, saya tahu banyak muslim yang tidak percaya bahwa Nabi, semoga Allah bersalawat dan memberikan salam kepadanya, mati karena racun Khaybar. Nabi meninggal bukan karena mati karena racun di Khaybar. Ingat ya. Kalau dia mati karena racun di Khaybar, dia sudah mati seperti para sahabat mati seketika di saat itu juga. Karena racun itu sangat ganas, guys. Yang racun itu bukan racun biasa, sangat ganas. Buktinya para sahabat langsung meninggal di tempat. Tapi Nabi masih hidup berapa tahun setelahnya. Ini Nabi meninggal karena sakit. Ya. Sakit ya. Namanya orang sudah berumur ya sakit. Cuman tentu diperparah dengan efek dari racun yang pernah Nabi sedikit terkena di Khaybar itu, guys. Jadi ibaratnya komplikasi ya. Misal gini, kayak orang dulunya dia pernah minum gula. Nah, jadi dia itu hanya sedikit salah satu penyebab aja gitu. Bukan main faktor, bukan faktor utama. Kalau main faktor tuh yang tadi langsung mati di tempat. Jadi ada orang yang sakit tuh karena fisiknya melemah, karena
ya dikikis sama racun tiap tahun gitu guys, dicicil istilahnya gitu kan, juga karena umurnya beliau sudah lanjut usia juga, umur beliau waktu itu kalau salah satu 55 atau 65 itu guys, agak lupa sedikit gitu kan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Ma zalat aklatu Khaybar tu'awiduni fi kulli amin hatta kana hada awanu qati abhuri." Kata dia, senantiasa makanan yang racun yang saya makan di Khaybar menyerangku kembali setiap tahun. Saya rasa tahun adalah tahun saatnya saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi madhi alladhi mata fihi." Rasulullah SAW berkata tatkala beliau sakit di mana beliau meninggal dunia. Beliau berkata, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alama ta'am alladhi akaltu bi Khaybar." Aku masih merasakan rasa sakit akibat makan racun yang aku makan di Khaybar. Fa hadha awanun wajadtu qita'a buhuri min dzalika sum. Dan ini saatnya aku mendapati urat-uratku akan terputus gara-gara racun tersebut ya. Jadi Bukan urat-urat terputus, tapi rasanya seperti ya urat nadinya terputus guys, rasanya bukan benar urat nadi terputus. ini sebab yang menjadikan Nabi SAW sakit tatkala dia akan meninggal dunia, bekas dampak racun yang dia makan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu di Khaybar. Buat teman-teman yang tidak percaya, saya mau katakan bahwa kamu percaya atau tidak percaya, itu adalah hak kamu. Tetapi kamu percaya atau tidak percaya, tidak mengubah kenyataan bahwa menurut Muhammad sendiri, dia merasakan mau mati karena pembuluh jantungnya terpotong akibat racun Khaybar. Tidak, dia tidak terpotong pembuluh jantungnya, hanya merasakan sakit seperti pembuluh jantung yang terpotong guys. Bisa bedakan ya, merasakan sakit seperti dengan benar-benar pembuluh jantung terpotong. Jadi, jika kamu tetap mau percaya bahwa Quran adalah wahyu dari Allah, Muhammad adalah nabi, dan manusia dengan akhlak yang paling sempurna, itu terserah kamu. Tetapi, sekarang kamu sudah tahu bahwa pada akhirnya, jika kamu mengikuti teladan Muhammad, maka hidup kamu tidak akan tenang. Kamu akan selalu hidup di dalam ketakutan. Kamu takut orang balas dendam karena kamu berbuat jahat kepada orang lain. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Jadi gini guys, ya, namanya orang perang, tentu ada yang kalah dan menang. Ya, yang kalah otomatis dendam. Itu nggak bisa dihindari. Ya, nggak mungkin dong ada perang dengan orang itu ya, lalu tiba-tiba orang itu 100% itu tidak ada dendam pada Anda. Itu hampir mustahil guys. Pasti ada saja yang dendam gitu. Itulah perang gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Namanya harus terjadi ya terjadi guys. Dari teladan Nabi. Yang pertama adalah kualat. Muhammad berkata bahwa jika dia mengarang Al-Quran, maka pembuluh jantungnya terpotong, dan kejadian pembuluh jantungnya. Ingat, bukan ini yang ngomong tuh bukan Nabi Muhammad ya. Coba kita cek ini ya. Jadi kan apalagi mengatakan Nabi Muhammad itu adalah kualat karena dia berkata kalau dia begini ani potong. Tidak, yang berkata ini adalah Allah. Coba kita bacain ya. Dan sekiranya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, maka kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami, yaitu Allah, langsung potong pembuluh jantungnya. Jadi ini Allah yang ngomong, bukan Nabi Muhammad yang ngomong. Ini apalagi apa nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan? Beneran terpotong. Yang kedua, karena Muhammad meninggal dengan pembuluh jantung terpotong, maka sebagian atau seluruh isi Al-Quran adalah karangan Muhammad. Yang ketiga adalah coba Anda karang, jadi gini, tanpa lagi mengatakan itu Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Maka buat videonya, Quran Nabi Muhammad itu adalah orang Nabi yang ummi, nggak bisa baca tulis. Ya, bagaimana bisa beliau mengarang sesuatu kalau dia tidak bisa baca tulis? Anda lihat ya, pengarang-pengarang itu ya, kalau Anda lihat sekarang aja sama modern nih, nggak usah kita ngomong dulu lagi, pengarang sekarang aja lah, ya kita bandingkan, yang udah zaman canggih nih. Ya, pengarang itu harus bisa menulis, ya, dan harus bisa baca, karena dia mendapatkan apa itu kan dari literasi bacaannya. Dia harus menuliskan itu. Jadi kalau sebelum dia lupa. Jadi pengarang itu guys, dia tuh harus banyak baca untuk dapatkan literasi untuk bahan karangannya, dan dia harus sering menulis untuk biar tidak cepat lupa. Dan tentu mengarang itu adalah seni ya, ilmu, sehingga orang yang mengarang itu bisa mengarang itu dilihat dari tulisannya.
ada susunan kata-kata, ada apa hikmah di dalamnya, ada apa kelogisan di dalamnya gitu. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad itu mengarang Quran. Tanpa lagi pernah kan kemarin kan apa klaim dia bisa membuat sesuatu seperti Quran. Tapi faktanya tidak gitu. Kita pernah buat videonya kayak itu adalah betul-betul ngawur 100% guys. Ini sekali lagi ya, apa coba deh Anda buat kitab seperti Quran, Anda tidak akan mampu. Pengarang hebat pun tidak akan mampu. Ya, apalagi itu nabi kepada nabi yang ummi. Makanya saya katakan, kenapa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang ummi? Biar tidak ada orang yang bisa menuduh dia itu mengarang Quran. Nah, beda dengan penulis Alkitab ya, seperti Lukas, Matius, itu mereka pandai mengarang, guys. Ya kan? Nah, mereka saja yang pandai mengarang, karena terbukti mereka menulis itu kan. Itu kan Alkitab itu kan tulisan Lukas, Matius, ya kan? Apalagi Yohanes, mereka nulis itu. Nah, itu aja mereka yang pandai mengarang ya, karena mereka biasa menulis, mereka langsung menulis itu fakta. Dan itu berbeda-beda antara satu versi dengan versi lainnya gitu. Berarti kan daya ingat mereka lemah gitu. Versi satu mengatakan Yudas itu mati digantung diri, versi lain mengatakan Yudas itu mati dengan utus terburai, tertelungkup dengan utus terburai. Mana yang benar? Ini sekali lagi ya, apa namanya? Yang bisa ngarang telah penulis Alkitab. Mereka yang terbukti menulis itu. Maka dikatakan Alkitab apa Injil versi Lukas, versi Matius itu baru pengarang. Tapi Nabi Muhammad tidak mengarang. Ingat, Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah dan dia tidak mencatat. Yang mencatat adalah para sahabat. Ya, dan dihafal gitu. Tapi sekali lagi ya, coba Anda cari orang yang nggak bisa baca tulis, ada suruh yang mengarang gitu. Yang kan itu lagi, yang bisa baca tulis orang seperti Quran nggak mampu dia guys. Jangan jahat kepada orang. Kalau jahat kepada orang, orang bisa balas dendam. Nah, ingat, ini bukan jahat pada orang, namanya perang. Yahudi itu yang jahat ya. Yahudi itu ya, Anda lihatlah bagaimana kejahatan Yahudi sampai sekarang. Mereka menjajah Palestina gitu. Ya kan udah di ultimatum PBB, udah udah dikecam masyarakat internasional, mereka masih saja menjajah Palestina. Anda lihat bagaimana kekejaman Israel itu ya. Mereka membunuh orang-orang Palestina ya kan, untuk sipil gitu guys. Coba. Jadi Yahudi itu dimusuhi dunia. Jadi yang jahat itu bukan orang-orang, bukan Nabi Muhammad, tapi orang Yahudi. Makanya orang Yahudi dahulu di Musa, di Mesir diperangi oleh Firaun, ya kan? Di Romawi diperangi. Di mana-mana mereka diperangi, guys. Bahkan Yahudi itu sampai tercerai-berai ke seluruh dunia karena mereka diperangi gitu. Nah, sekarang mereka mencoba nyusun kekuatan kembali dan mereka berhasil sementara ini di Israel sana. Ya kan? Meskipun dikecam dunia internasional, mereka terus melakukan penjajahan. Jadi Yahudi ini orang-orang yang sangat jahat gitu. Bayangkan ya, nabi-nabi aja mereka bunuh di Israel sana waktu diutus pada waktu itu. Bahkan nabi Tuhannya tanpa raginya aja, Yesus tuh bahkan mereka salib kan, mereka bunuh kan, versi kalian kan. Bayangkan ya, Yesus yang kalian tuhankan mereka bunuh melalui tangan Romawi. Coba mereka bujuk Romawi ya untuk membunuh Tuhan kalian. Coba. Jadi apalagi bukti yang masih kurang buktinya kalau